Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Azim di sini di channel Azimir Live seperti biasa. Jadi sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih setia mensubscribe channel ini, meskipun gue sebenarnya udah jarang upload ya, karena gue sebenarnya udah kuliah ya, laprak banyak mata kuliah, praktikum ya. Mohon dimaklumkan ya. Dan di sini kebetulan aja ada barang baru, jadi ada aja gitu loh yang bisa saya kontenin di sini. Ya seperti yang kalian udah tahu dari thumbnail ya, ini kita akan mau meng-unboxing TWS yang ada LCD touchscreen. Nah, itu sangat canggih ya. Dan kalau gue harap sih ya, gue semoga bisa upload terus, bisa tetap konsisten walaupun nggak akan sesering dulu ketika gue awal-awal ke YouTube. Dan ya kali ini aja ada konten gitu loh. Ya kalau misalkan gue ada waktu senggang, mungkin pas gue lagi libur kuliah, nanti gue usahakan untuk upload video lagi ya. Karena terima kasih loh untuk kalian yang masih mensubscribe channel ini, dan kalian masih setia untuk menonton video ini. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, langsung dibuka aja ini ya. Ini penjualan dari GoBox, ini gue beli di Shopee ya. Bukan hati-hati, tau kan langsung ya. Langsung bungkus utamanya tuh, langsung ke codet. Apa-apalah. Nah di sini untuk penampilan pertamanya ya, sini ada tulisan GoBox. Ini mungkin hanya sekedar stiker, padahal ada loh merek aslinya di sini nih. Ini dibanderol di BTW dengan harga 107.000 ya. Di sini gue masih ada history invoice-nya ya. Nah di sini dibanderol dengan harga, nah bisa kalian lihat sendiri, ini 109.000 ya, kurang lebih segitu. Ini mereknya sebenarnya ini yang macam-macam kayak gini tuh ada di A9 Pro, yang di bawah 100.000 tuh ada, tapi gue ragu dengan harganya karena 70 ribuan itu ini sama aja kayak ini TWS F9 nih, yang kualitas ini sangat ringkih. Tuh plastiknya kalau lepas murahan gitu loh. Jadi mending gua pilih yang di atas 100. Ya soalnya dibuka aja ya. Tadi mana hasil codetannya tadi? Nah ini ya, soalnya kita praktekin. Dan ini BTW sudah menggunakan Bluetooth 5.4. Notabene itu jenis Bluetooth terbaru. Di sini nggak ada spesifikasi apa-apa ya, ini nggak terlalu lengkap. Dan di sini terlihat ya mirip sekali dengan bermacam TWS dengan touchscreen yang lainnya. Nah, di sini adalah penampilan awal dari TWS GoBox ya. Di sini ada buku petunjuk apa ya, buku petunjuk ya. Di sini ada bahasa Cina dan bahasa Inggris, dan katanya sini support translate sama support AI. Nggak tahu gue juga cara pakai gimana, gak ngerti emang ya. Oke, kita langsung aja masukin ya. Kita tahu, dan ini adalah buku petunjuk juga sebenarnya, panjang ya, tuh cukup panjang sebenarnya. Dan ini ada tampilan-tampilan dalam bahasa Cina, dan di sebaliknya sini bahasa Inggris ya, bisa kalian baca aja nanti. Dan mungkin ini ada termasuk kartu garansi ya, ini quality control pass nih, tahu nih. Ini kita taruh aja di sini. Dan di sini adalah unit utamanya, GoBox. Oke, nanti kita taruh dulu. Kita taruh dulu aja ya. Di sini dalam boxnya ada kabel data. Kita mendapatkan kabel data ya, jelas. Kalau dilihat dari sini sih udah jelas kabel Type C ya. Ini kita langsung buka aja. Sayang banget ya. Gak apa-apa lah. Nah, oke, jadi di sini ada pelindungnya ya. Di sini mungkin dari kualitas kabelnya nih, ini kelihatan kayak kabel-kabel 20 ribuan yang sering kalian temuin di counter, di toples itu ya. Ya nggak mengherankan juga lah, harganya cuma 100.000. Gak apa-apa, karena kalau kabel kayak gini nih, yang pasti nggak akan kepake, karena gue nanti bakal menggunakan kabel data dari handphone gue aja ya, biar gak kebanyakan kabel gitu.
Ini ya, Type C to USB ya, karena ada di suatu video yang lain yang dapat Type C to Type C. Itu gimana merek atau gimana tuh gue juga nggak ngerti ya. Taruh aja dulu. Dari sini kita mendapatkan kalung atau lanyard. Ini bisa kalian pasangkan di sini nih kalau nggak salah ya. Nah mungkin kalau kalian mau pasangin di sebagai gantungan tas, tapi gue nggak tahu gue juga kenapa apa yang membuat orang itu taruh TWS itu di gantungan tas. Walaupun pas gue lagi di sekolah, di kuliah, ada sebagian orang yang menaruh TWS ini di gantungan tasnya. Itu kata gue masih ngeri sih ya, takutnya ini jatuh, kebuka atau apa ya, mimpi buruk ya namanya juga. Nah di sini terakhir ada, kita akan mendapatkan earpiece ya, earpiece apa earbuds sih namanya guys? Earbuds ya. Ini kita mendapatkan dua pasang, yang jelas ya, ada yang kecil ada yang besar, sesuaikan dengan telinga kalian aja senyamannya. Ini btw sorry ya guys kalau misalkan suara gue kedengarannya bindeng, karena gue emang lagi flu dikit sebenarnya ini. Nggak apa-apa lah, demi kalian gue tetap upload. Di sini ternyata nggak ada apa-apa ya, cuman kotak kosong. Oke langsung aja kita taruh aja sisanya di sini, dan kita akan menyisakan unitnya aja. Ini kabar data kita terusin aja. Ini kita singkirkan dulu. Dari sini adalah unit utamanya, jelas ya. Ini cara menyalakannya kalau nggak salah lewat sini sih. Nih ada, atau kalau dilihat dari internet cara nyalakannya itu tinggal buka aja. Harusnya di sini sudah nyala nih. Atau apa kayak kita harus menyalakan manual. Coba kita keletekin dulu ya, biar enak gitu. Wush, mengkilap kali bah. Nah, ternyata go box itu keren sih. Ini kita mencet dulu coba. Nah, kelihatan ya, hello tuh. Ada gambar wallpaper kucing, kelihatan nggak? Oke, di sini adalah penampilan dari TWS-nya langsung ya. Ini sudah kelihatan jelas kan ya. Pas sudah dibuka ini harusnya nyala kan ya. Ini wallpapernya gambar kucing. Pas kita tutup dia mati. Buka kita nyala. Karena ada di beberapa jenis TWS kayak gini juga yang serupa. Ketika kita buka tuh ada animasi ini tuh terbuka gitu loh. Oh ini burung lagi ya. Ini udah jelas ya. Nah, untuk materialnya kita berbicara material dulu. Di sini solid ya, nih di sini juga udah kelihatan berat banget nih. Berat, solid, dan ini juga enak banget pas dibuka. Nih. Ini juga benar-benar bukan plastik murahan. Pasti ketok-ketok tuh. Solid, makanya mah ini mungkin isinya bener-bener full komponen dibandingkan dengan TWS yang pernah gua review mungkin 5 tahun lalu ya. Ini TWS yang udah pernah gua review 5 tahun lalu nih, TWS F9. Mungkin kalau kalian masih ingat di video 5 tahun yang lalu, bisa kalian scroll aja di video YouTube gue yang di bawah, atau enggak bisa kalian cek review TWS F9 yang lain. Ini sampai sekarang masih awet nih sebenarnya nih. Ini masih bisa dipakai dan awet 6 jam. Dan beruntungnya TWS F9 ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak fitur, makanya dia nih awet 5 tahun ini masih aman, nggak ada kebocoran baterai. Ini bisa kalian pakai stay hingga 6 jam. Dengerin musik 6 jam non-stop bahkan bisa ini. Ya, jadi ini kalau nggak salah dibanderol dengan harga 60.000 atau 70.000 gitu. Nggak tahu, gue lupa ya. Ini gue atur dulu. Tapi kalau dari material plastik ini jauh sih. Ini ringkih banget. Tuh, kelihatan masih rada kopong gitu. Dibandingkan dengan ini. Ini solid beneran. Ini berat nih. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan berat, ini gue nggak punya neraca digital sih ya, nggak bisa membandingkan. Ini terlihat lebih, ini terlihat dan kalau digenggam ya, ini tuh lebih solid. Ya, karena memang sesuai dengan ukurannya. Ini emang menang gede aja, jadi beratnya ini hampir sama lah dibilang. Karena ini menang gede doang, mungkin karena baterainya masih berjenis 1865 ya kalau nggak salah jenisnya. Ini ya menunya kita bisa melihat, ini kita bisa memutar musik. Kita bisa bip apa nih, nggak tahu gue juga. Ini like, ini sebagai center ya, mungkin kita nggak akan perlu banget. Ini untuk sebagai shutter, kalau misalkan TWS kalian dihubungkan dengan kamera handphone kalian bisa mengontrol lewat sini aja, sangat canggih ya. Ini TV tinggal di stick harusnya bisa nih.
tahu ya, nggak tahu gua, mungkin gua belum tahu cara makainya. Sini like, ini mungkin pas kalian lagi scroll Instagram, lagi scroll TikTok, kalian tinggal like, pencet aja sini. Apanya? Ini karena belum dihubungkan. Dan di sini karena tahunnya masih 2024 belum dihubungkan dengan Bluetooth. Kalau misalkan pas sudah kita hubungkan dengan Bluetooth, ini harusnya bisa. Terus ini akan update dengan sendirinya. Nah, di sini adalah penampakan setelah TWS ini disambungkan ya. Cuman yang bikin beda TWS ini dari TWS lain, dia ini tombol sentuhnya ya kan. Kalau TWS lain mah di sini ya nggak sih? Ini di sini cuy, kelihatan nggak sih? Tuh. Jadi dia ada bagian-bagian datar. Kalian kalau mau mencet dari sini, tuh. Emang rada berbeda sih. Jadi kalau kalian memakai, orang kan dari pinggir mencetnya, ya nggak? Ini dipakainya kan berarti ini ngadap ke depan kan ya, ngadap ke depan nih, ngadap ke sini. Jadi kalian nekannya tuh dari depan juga ke arah belakang. Dan di sini katanya yang bikin unik nih ya, yang bikin gue mau beli. Dan kayaknya di sini tuh ngeklaim bisa translate langsung dengan bantuan AI. Kelihatan nggak sih di sini? Nah, di sini katanya dia tuh ngeklaim dirinya, dia ini bisa menerjemahkan secara langsung dengan bantuan AI, dengan aplikasi khusus maksudnya ya. Dan aplikasinya nih ada panduannya di sini, tapi full bahasa Cina cuy. Ini gue nggak tahu cara nyambungannya juga gimana, nggak tahu cara makainya. Tapi yang jelas ini udah disambungin ya. Mungkin gue nggak akan menjelaskan di video ini karena mungkin akan panjang ya, karena ingat durasi. Dan di sini mungkin ini kan tes shoot Bluetooth semua kan ya. Nanti kita akan mencoba musik NCS aja kali ya, mungkin biar nggak kena copyright. Audio library kali. Nah ini salah satunya aja ya, mungkin bisa gua tes. Nah, ini mic di mana ya? Jadi kurang lebih suaranya seperti itu ya. Ini kalau misalkan gua yang make, ini mungkin gua bakal susah ngejelasinnya ya. Jadi kita melihat dulu dari layarnya. Saat kita lihat dari tampilan layarnya, sini ada bahasa kan yang biasa ya. Di sini ada equalizer. Di sini bisa kalian atur sebenarnya ke populer, jazz, rock. Tapi kalau gua sih mending ya normal aja lah. Karena dari bawahnya juga udah enak bawaannya, populer, country. Itu ini adalah tipe-tipe musik yang mungkin kalian tahu. Bisa bawaannya aja nih, kalau kita petikan aja nomor normal aja. Sini mungkin biar kelihatan jelas ya. Oke. Dan di sini find my earphone. Ini sebenarnya nggak terlalu kencang sih harusnya, karena dari mana speakernya cuy. Nih misalkan cari yang kanan nih, start ya. Nah, ada suaranya, kedengaran nggak sih? Nah, kurang lebih seperti itu sih suaranya. Jadi kayak gitu. Ini sepertinya kayak nggak akan terlalu berguna sih. Nah, di sini yang unik, kalian bisa nge-like ketika kalian lagi nge-scroll. Coba misalkan gua mau ngetes scroll Instagram deh. Nah, kayak gini ya. Ini bisa gua like. Nah, beneran bisa ya like. Coba kita scroll tuh, like lagi. Tuh, tapi mungkin rada delay dikit sih. Ya wajar, namanya juga Bluetooth gitu ya. Nah, TikTok juga pasti memiliki konsep yang sama. Nah, ini kalian coba like
Kalian scroll tuh. Sebenarnya ini mungkin adalah salah satu fitur yang tidak terlalu membantu untuk sebagian orang ya, karena kan kita tinggal scroll aja dan menekan like ya, harusnya nggak susah kan ya. Nah kayak gini lah kurang lebih. Oke, jadi di sini adalah POV kalau kalian menggunakan TWS ini. Dan yang membuat TWS ini unik dan berbeda daripada TWS yang lain, kebanyakan kalau TWS lain itu pada umumnya mengontrol melalui samping atau bagian belakang TWS. Nah kalau kalian menggunakan TWS ini, kalian mengontrol dari depan tuh, jadi ke arah belakang. Jadi pada TWS ini ada bagian yang rata ya, pokoknya kalian bisa lihat sendiri, emang kecil banget, gak bisa dilihatin di dalam kamera, pasti ngeblur. Ada bagian rata itu sebagai button, dan kurang lebih fungsinya sama. Kalau kalian pencet sekali itu pause, kalau misalkan pencet 2 kali itu pindah, ya kurang lebih sama lah kalau fungsi. Dan untuk bassnya, setelah gua pakai musik-musik yang mengandung bass, ini emang cenderung mantap ke bassnya ya. Kalau misalkan dihitung itu 70% bass lah, 30% treble-nya. Tapi perlu kalian ingat, TWS ini bisa diganti-ganti kan kualitas kayak equalizer-nya, tapi kalau gua prefer yang normal aja, karena kalau kalian ganti-ganti yang lain ya mungkin akan susah ke depannya. Tapi ya gimana preferensi pendengaran kalian aja lah. Dan kalau misalkan kalian bandingkan dengan TWS yang lain, ini emang menjual fitur banget. Karena gue tuh ada salah satu teman yang mempunyai headset yang serupa TWS yang seperti ini. Dia berlayar tapi mereka beda, bukan ngebox, tapi kurang lebih sama. Dan dia memutuskan ganti TWS-nya ke Moondrop. Ya mungkin kalian tahu lah, Moondrop itu adalah salah satu TWS terbaik. Ya gue juga sebenarnya kalau misalkan punya duit yang mending beli Moondrop daripada beli ini. Karena kalau buat kalian yang ingin memprioritaskan kualitas suara, aku rasa TWS ini tidak terlalu direkomendasikan lah. Karena kalau 100.000 ya mungkin kalian dapat yang gini-gini aja. Tapi kataku kalau kurang lebih ya, ini TWS tuh ya terbilangnya murah, karena apalagi coba kalian cuma keluarin duit 100.000 lebih dikit mendapatkan TWS secanggih ini. Ada wallpaper, bisa ganti-ganti, dan kalian bisa scroll Instagram, Facebook atau sosial media lainnya hanya dengan mengontrol dari sini kan. Nah jadi bagaimana nih kesimpulannya, TWS ini apakah kalian ingin membelinya atau tidak? Udah gue sediakan linknya di deskripsi ya, sekali lagi. Dan tokonya masih sama seperti yang gue tunjukin tadi. Dan sayangnya ini gue nggak bisa tunjukin seluruh fitur-fiturnya. Dan katanya ini tuh ngeklaim, si tokonya ngeklaim dia bisa sebagai AI translator. Jadi AI gitu, pas kalian pakai headsetnya, pas kalian lagi ngomong sama orang luar negeri, dia otomatis langsung nge-translate sendiri gitu loh. Itu nggak tahu ya bener apa enggak. Kalau 100.000-an tuh agak gimana gitu, ragu aku juga. Ada sebenarnya di buku manualnya, tapi gue kayaknya nggak akan mencoba di sini karena pasti akan panjang prosesnya. Dan pokoknya kesimpulan dari gue, kalau kalian ingin mencari headset dengan fitur yang banyak dan melimpah dan kualitas suara yang lumayan, TWS ini bisa kalian pertimbangkan. Tapi kalau kalian referensinya ingin kualitas suara banget atau all in suara banget, mungkin kalian bisa mencoba dengan harga yang sama di jenis TWS yang lain. Mungkin tidak akan ada layarnya, tapi mungkin suaranya lebih bagus. Mungkin kalau saran dari gua mah ya, saran yang bagus tuh ada 200.000, ada namanya Baseus ya, sekelas-kelasnya lah kayak Robot, Baseus. Mungkin kalau kalian ada uang lebih, Moondrop kayak yang gue ceritain tadi. Moondrop sih emang bagus sih, kalau misalkan punya duit banyak sih gue mending beli Moondrop daripada beli ini ya. Tapi ya overall bagus lah, ini kalian pertimbangkan. So mungkin gitu aja video singkat hari ini, semoga kalian suka. Like kalau suka, like kalau nggak suka. Semoga kita ketemu di lain hari.